Part 18. Setelah tahap ujian ilusi dimulai, rekan-rekan Seo Jung Ho yang menjadi objek untuk ujian ilusi tersebut, mereka pun terus berkata hal-hal yang membuat Seo Jung Ho merasa bersalah, dan karena hal tersebut, Frost Queen pun berkata untuk tak menghiraukannya. Lalu, Seo Jung Ho pun menjawab, "Aku tahu, mereka hanya ilusi, tapi, pada saat-saat terakhir mereka mengirimku ke atas. Meski mereka tahu mereka akan mati. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu menghina mereka seperti ini." Rahmadat, dengan kekuatan penghancuran dan generasi tingkat atasnya. Skaya yang sihirnya kuat dalam pertahanan ataupun penyerangan. Support jarak jauh dari Gilberto dan Mio yang bisa muncul bersama pedangnya dalam sekejap mata. Mencoba menghadapi mereka semua dalam satu waktu akan jadi bunuh diri. Seo Jung Ho lalu meminta tolong kepada Frost Queen, apakah dirinya bisa melumpuhkan Skaya dan Rahmadat. Dan Frost Queen menjawab, kalau itu memang bisa, tetapi itu akan menghabiskan mental energi milik Seo Jung Ho dalam jumlah besar. Seo Jung Ho pun berkata kalau itu tidak masalah. Dan bertanya kembali, seberapa lama Frost Queen bisa menahan mereka, dan Frost Queen pun menjawab, kalau itu akan berlangsung selama 30 detik. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun berkata, kalau waktu tersebut sudah lebih dari cukup, lalu dia pun menerjang ke arah mereka, sambil berkata dalam hatinya, kalau dirinya akan membereskan Gilberto dan Mio terlebih dahulu, karena mereka yang mempunyai pertahanan yang rendah. Kemudian di sisi Frost Queen, dia pun menggunakan kemampuannya dan memanggil beberapa golem es yang seketika menyerang ke arah mereka. Skaya yang melihat serangan tersebut, dia pun memperingati rekan-rekannya yang lain untuk menghindarinya, dan hanya dia yang menahan serangan tersebut dengan barrier sihir. Di sisi Seo Jung Ho, dia yang merasakan mental energinya terkuras dengan sangat cepat, dia pun merasakan sakit di bagian kepalanya. Dan di waktu itu juga, Rahmadat pun melompat untuk bertujuan menyerang Seo Jung Ho. Namun, sebelum serangan itu sampai ke arah Seo Jung Ho, Frost Queen pun menggunakan skill Frostnya untuk membekukan Rahmadat. Di saat sedang membekukan Rahmadat, Frost Queen berkata kepada Seo Jung Ho untuk melakukan apa yang dia harus lakukan, serta berkata kembali untuk berfokus kepada apa yang harus dilakukan dan jangan terlalu memperdulikannya. Lalu, saat Seo Jung Ho berkata kepada Frost Queen untuk bertahan sedikit lebih lama menahan mereka, di atas bukit, tak diduga Gilberto melepaskan sebuah tembakan terhadap Seo Jung Ho, yang berhasil memberikan luka goresan terhadap pipi kirinya. Di saat Gilberto merenung karena tembakannya meleset, kemudian dia pun berkata kalau ditembakkan selanjutnya pasti akan menghabisi Seo Jung Ho. Di sisi Seo Jung Ho, dia yang berhasil menghindari tembakan tersebut, dia pun berkata dalam hatinya. Meskipun ini hanya ilusi, mereka bahkan memberikan wujud pada peluru sihir milik Gilberto. Aku akan mati dalam seketika jika aku tertembak satu saja peluru itu. Setelah membidik Seo Jung Ho dan berencana untuk menembaknya kembali, tak diduga Seo Jung Ho menghilang dari pandangan Gilberto, yang membuat dirinya terkejut dan bertanya-tanya, kemana Seo Jung Ho pergi. Dan tak lama, dengan menggunakan skill Night Walking, Seo Jung Ho pun muncul di belakang Gilberto, dan tanpa basa-basi langsung menebasnya. Setelah berhasil membunuh Gilberto, sambil melihat ke arahnya, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, aku rasa aku tidak akan bisa melakukan ini dua kali. Setelah Gilberto, targetku berikutnya adalah, dan tak lama, di tempat lain Mio pun berteriak kepada Seo Jung Ho, dengan mengatakan bagaimana Seo Jung Ho tanpa perasaan membunuh Gilberto. Seo Jung Ho yang melihat ke arah Mio, dia pun berkata dalam hatinya, Mio, dia dikenal sebagai High Blade, akan gila jika mencoba menghadapinya dalam pertarungan pedang. Tapi, aku punya satu kesempatan. Dengan dia yang sedang terguncang atas kematian Gilberto, aku akan punya kesempatan untuk menyerang. Dan tepat, setelah Mio menyerang dirinya, Seo Jung Ho pun mendapat celah untuk menyerang balik, dan langsung menebas Mio sampai terjatuh bersujud. Sebelum dia menghilang, Mio sambil meneteskan air matanya, dia berkata kepada Seo Jung Ho, kenapa Seo Jung Ho bisa melakukan hal tersebut kepada mereka? Dan Seo Jung Ho yang mendengar hal tersebut, dengan raut wajah marah, dia berkata kalau ujiannya sangat menjijikan. Di sisi pertarungan Frost Queen, Armadat, dan Skaya, Frost Queen yang sudah tak bisa menahan Armadat lebih lama lagi,
Akhirnya Armadat pun terbebas dari perenggu es. Seo Jung Ho yang mendengar suara retakan dari es yang menyelimuti Armadat pun menoleh ke hadapannya dengan raut wajah yang panik, dengan Rahmadat yang berjalan menghampirinya dengan berkata, "Apa kau sungguh berpikir kau bisa menahanku dengan sesuatu seperti ini?" Di sisi pertarungan Frost Queen dengan Skaya, Frost Queen yang sudah mencapai batasannya, akhirnya Skaya pun bisa menghancurkan para golem es dengan skill yang dia miliki. Dan saat Frost Queen akan kembali ke sisi Seo Jung Ho, dia yang menyadari kalau ada serangan, dia pun tak bisa berbuat apa-apa, sehingga serangan tersebut pun mengarah ke arah dirinya berada dan menimbulkan ledakan besar. Namun tak diduga, Seo Jung Ho datang menyelamatkannya dengan cara menahan serangan tersebut memakai perisai yang terbuat dari es. Dan tak diduga, setelah serangan itu bisa ditangkisnya, Rahmadat pun datang dan langsung menyerang Seo Jung Ho, sambil berkata kalau Seo Jung Ho sangatlah lemah. Di sisi Skaya, dia yang sudah merapalkan sebuah skill, sambil menyerang Seo Jung Ho, dia berkata kepada Rahmadat untuk jangan menggiring Seo Jung Ho ke tempatnya. Seo Jung Ho yang bisa menghindari serangan tersebut, lalu dia pun berkata dalam hatinya, "Sial, kombinasi yang menyebalkan." Rahmadat menjadi tangkar di depan, dan Skaya menyerang dengan damage besar dari belakang. Kedua orang ini mempunyai sinergi yang sempurna. Kalau aku ingin mengalahkan mereka, aku tidak boleh menahan diri. Seo Jung Ho pun lalu mengaktifkan skill boost-nya, dan langsung bergerak cepat ke depan Rahmadat dan langsung menebasnya. Namun Rahmadat yang mendapatkan luka tebasan tersebut, dia pun tertawa kemudian berkata, "Sudah lama aku tidak terluka seperti ini. Rasanya sangat menggairahkan, apa cuman segitu seranganmu?" Dan di saat Rahmadat menyerang Seo Jung Ho yang bisa menghindari serangan tersebut, dia pun berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau dirinya sudah menduga kalau serangannya takkan berhasil, dikarenakan Rahmadat mempunyai kemampuan generasi yang sangat gila. Di saat Skaya sedang bersiap-siap untuk melancarkan serangannya kembali, Seo Jung Ho pun berlari menjauhi Rahmadat, dan menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Skaya. Sambil menghindari serangan tersebut, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, bertarung seperti ini, semakin lama hanya akan semakin merugikanku. Serangan macam apa yang harus kugunakan pada mereka? Dan Rahmadat yang berada di belakang Seo Jung Ho, dia yang mulai merasa kesal karena Seo Jung Ho terus berlarian, dia pun berkata kepada Seo Jung Ho untuk jangan selalu melarikan diri. Dan Seo Jung Ho dengan tersenyum, dia pun berkata kalau dirinya juga sudah muak, dan berkata kembali untuk segera cepat mengakhirinya. Rahmadat yang marah dengan perkataan Seo Jung Ho, dia pun bergerak cepat ke hadapan Seo Jung Ho, lalu memukulnya tepat ke arah perut Seo Jung Ho yang membuat Seo Jung Ho batuk darah. Namun diketahui, Seo Jung Ho membiarkan dirinya terkena serangan dari Rahmadat, tak bukan dan tak lain hanya untuk melancarkan serangannya. Tetapi Rahmadat yang berkata kepada Seo Jung Ho, kalau serangannya tidak akan berhasil melukainya dan berkata kalau Seo Jung Ho akan mati di tangannya. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun tersenyum, kemudian berkata kalau yang akan mati adalah dirinya. Kemudian dia pun menggunakan skillnya yang bernama Law of Life, yang seketika membuat tubuh Rahmadat hancur dan menimbulkan lubang yang besar. Di sisi Skaya, dia yang berlari untuk mencoba menolong Rahmadat, dia pun terlambat dan seketika membuat suasana hatinya menjadi kacau karena kesedihan kehilangan rekan-rekannya. Frost Queen yang menyadari kalau energi dari Skaya terasa sangat berbahaya, dia pun memberitahukan hal tersebut kepada Seo Jung Ho, dan Seo Jung Ho pun berkata kalau dirinya sudah tahu dengan hal tersebut. Kemudian menggunakan skill darkness-nya dan membuatnya menjadi senjata sabit yang bernama Dead Skite. Setelah menciptakan senjata tersebut, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, Skaya memiliki 7 Magic Shield yang melindunginya, serta Destruction Ray untuk menyerang. Satu-satunya cara untuk menembusnya adalah dengan Darkness Energy. Senjata ini memakan terlalu banyak Dark Energy dalam waktu yang bersamaan. Namun cuman ini satu-satunya cara. Sebelum Skaya melancarkan serangan pamungkasnya, Seo Jung Ho terlebih dahulu melompat ke hadapannya dan langsung menebasnya, kemudian berkata, untunglah aku bertarung dengan ilusi. Kalau yang aku lawan adalah Skaya yang sebenarnya, aku mungkin sudah mati. Di saat-saat Skaya akan menghilang, dia yang menangis sambil tersenyum. Dia pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau mereka akan selalu menunggunya. Setelah menghilangnya Skaya,
pemberitahuan sistem pun muncul dengan berkata, Anda berhasil menyelesaikan Phantom Trial. Jika Anda ingin melanjutkan ke trial berikutnya, katakan Go, dan jika Anda ingin berhenti dan mendapatkan hadiahnya, katakan Stop, dan Seo Jung-ho pun menjawab dengan berkata, tentu saja Go. Setelah Seo Jung-ho berkata kalau dirinya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, tak diduga Seo Jung-ho terjatuh dan tak sadarkan diri, dan setelah 30 jam lamanya, akhirnya Seo Jung-ho pun terbangun kembali di Healing Room. Frost Queen lalu berkata, kalau skill Dead Cells Kite yang Seo Jung-ho gunakan sebelumnya memanglah kuat, namun mempunyai efek samping yang sangat parah. Seo Jung-ho yang mendengar itu pun membenarkan hal tersebut, serta berkata meski dulu pernah dia gunakan saat melawan Frost Queen, skill tersebut masih tetaplah tidak bisa membunuhnya. Frost Queen lalu bertanya kepada Seo Jung-ho, berapa lagi trial yang harus Seo Jung-ho lewati sampai dirinya berhasil menaklukkan gate tersebut, dan Seo Jung-ho pun menjawab, entahlah, aku juga tidak yakin. Dulu sih, trialnya berhenti di trial ke-10. Tapi aku tidak yakin kalau sekarang, karena administratornya menaikkan tingkat kesulitannya. Cave of Trial adalah trial yang tingkat kesulitannya meningkat drastis semakin tinggi level trialnya. Untuk sekarang, semuanya masih termasuk mudah. Pertanyaannya adalah, sampai kapan aku bisa bertahan? Lalu Frost Queen bertanya kembali, apakah Seo Jung-ho baik-baik saja? Karena dirinya sudah bertarung melawan teman-temannya yang sudah lama tak Seo Jung-ho temui. Seo Jung-ho pun menjawab, kalau dirinya baik-baik saja, karena yang dia lawan hanyalah ilusi semata. Lalu dia berkata, kalau dirinya sedikit kecewa, karena Seo Jung-ho tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Frost Queen pun bertanya, kenapa harus orang tuanya yang harus muncul? Dan Seo Jung-ho menjawab, karena kedua orang tuanya sudah mati. Frost Queen yang mendengar itu pun merasa bersalah telah mengungkit kedua orang tua Seo Jung-ho. Kemudian dia pun meminta maaf kepada Seo Jung-ho, dan Seo Jung-ho berkata kalau itu tak jadi masalah, karena kejadian atau kematian orang tuanya sudah sangatlah lama. Dan setelah Frost Queen menghibur Seo Jung-ho dengan berkata kalau dirinya juga senasib dengannya, mereka pun akhirnya keluar dari Healing Room untuk melanjutkan ke trial selanjutnya, dengan disambut oleh pemberitahuan sistem yang berkata, sedang melakukan persiapan untuk trial keempat. Memulai trial keempat dari Cave of Trial. Warning, saat trial keempat insomnia dimulai, Anda tidak bisa tidur selama 10 hari. Seo Jung-ho pun berkata untuk melanjutkan trial tersebut, sehingga waktu perhitungan pun dimulai, dengan persyaratan Seo Jung-ho tidak boleh tidur selama 10 hari. Seo Jung-ho yang duduk di atas tebing es buatan Frost Queen, dia pun dengan santai menunggu waktunya habis, dan tak terasa sudah terlewat 20 jam berlalu. Frost Queen pun bertanya, apakah Seo Jung-ho baik-baik saja? Dan Seo Jung-ho menjawab, iya. Frost Queen berkata kembali, jika Seo Jung-ho lapar, seharusnya dia harus makan. Namun Seo Jung-ho menjawab, kalau keadaan lapar, bisa membuatnya terjaga untuk terus bangun. 60 jam pun sudah berlalu. Seo Jung-ho yang mulai merasakan ngantuk, dia pun dipanggil oleh Frost Queen untuk jangan tertidur, dan Seo Jung-ho yang mulai tak bisa mengontrolnya pun meminta Frost Queen untuk dirinya terus terjaga agar terus terbangun. Dan karena hal tersebut, Frost Queen pun menggunakan skill Frostnya untuk melemparkan sebuah bola salju tepat mengenai wajah Seo Jung-ho. 98 jam berlalu. Seo Jung-ho yang sudah tidak bisa menahan dirinya untuk tidur, dia pun mencoba untuk menjaga dirinya tetap terbangun dengan cara membenturkan kepalanya di depan kaca di tempat Healing Room. Dan saat berangan-angan dirinya tidur di atas kasur, dia pun dikagetkan oleh Frost Queen yang datang, dengan berkata, apakah Seo Jung-ho tidur? Dan Seo Jung-ho pun menjawab, tidak. Setelah sekian lama waktu berlalu, waktu ujian trial pun tinggal 24 jam lagi. Frost Queen yang terus memberikan semangat kepada Seo Jung-ho untuk bertahan. Di sisi Seo Jung-ho, dia yang sudah tak karuan dengan keadaannya, dia pun berkata, dulu, apa ya hadiah saat menyelesaikan level 9? Oh, benar, skill hero main tingkat A. Statku meningkat sebanyak 10 poin. Itu adalah kisah untuk kerja kerasku. Aku pasti akan menyelesaikan trial ke-9 lagi. Agar aku bisa menyelamatkan mereka. Aku pasti akan menyelamatkan kalian. Seo Jung-ho yang akan mulai kehilangan kesadarannya. Dia pun disadarkan oleh panggilan dari Frost Queen, dan dengan wajah yang panik, Seo Jung-ho pun bertanya,
apakah dirinya tertidur. Namun, Frost Queen berkata kalau bukan tentang hal tersebut, tetapi waktu ujian trialnya yang sudah beres dilewati. Setelah melihat waktu ujiannya sudah berakhir, Seo Jung Ho yang merasa lega pun akhirnya membaringkan badannya, sambil berkata kalau bergadang seperti itu bukan apa-apa baginya. Tak lama, pemberitahuan sistem pun muncul dengan berkata, Anda berhasil menyelesaikan trial insomnia. Jika Anda ingin melanjutkan ke trial berikutnya, katakan go. Dan jika Anda ingin berhenti dan mendapatkan hadiahnya, katakan stop. Trial selanjutnya adalah Trial of Paste. Seo Jung Ho yang merenung sejenak, akhirnya dia pun melanjutkan ke tahap selanjutnya, dengan membalas perkataan dari sistem, dengan berkata, go. Saat ujian trial selanjutnya akan dimulai, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya. Trial selanjutnya adalah trial untuk menguji semua indera, kecuali sentuhan, penciuman, perasa, penglihatan, dan pendengaran. Trial ini juga bertujuan untuk menguatkan semua indera tersebut. Saat ini aku sedang menjalani Trial of Stillness. Trial ini menggabungkan Trial of Silence dan Trial of Sound. Kalau saat ini, dua trial digabungkan menjadi satu. Itu artinya, ada satu trial tambahan yang akan muncul di akhir. Karena aku sudah sampai sejauh ini, aku pasti akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Tak lama, dia pun dikagetkan oleh Frost Queen yang memukul-mukul tanah di sampingnya. Dan ternyata Frost Queen melakukan hal tersebut adalah menggunakan kode Morse, dengan berkata apakah Seo Jung Ho tak mau makan. Seo Jung Ho yang mengetahui apa maksud dari Frost Queen, dia pun menggelengkan kepalanya, yang menandakan kalau dia tidak ingin makan, lalu berkata dalam hatinya kembali, dengan mengatakan. Trial selanjutnya adalah Trial of Void. Kebanyakan player yang menyerah di dalam Cave of Trial, menyerah pada trial ini. Void, primordial fear yang tak mudah untuk dihilangkan oleh manusia. Kelima fungsi indramu akan dihilangkan, yang ada hanya kegelapan dan kekosongan total. Manusia yang memiliki mental yang tak cukup kuat, akan berakhir gila dalam segala kondisi tersebut. Bahkan diriku di masa lalu, begitu takut dengan trial itu, dan mencoba untuk kabur. Setelah menyelesaikan trial tersebut, pemberitahuan sistem pun muncul dengan berkata, Anda berhasil melewati Trial of Stillness. Jika Anda ingin melanjutkan ke trial berikutnya, katakan go. Dan jika Anda ingin berhenti dan mendapatkan hadiahnya, katakan stop. Trial ke-9 Trial of Void dan Trial ke-10 Trial of Time akan berlangsung bersamaan. Jika Anda merasa tidak mampu mengatasi trial ini, dimohon untuk segera membatalkannya. Keberadaan Anda di dunia ini beresiko untuk hilang segalanya. Setelah melihat pemberitahuan sistem tersebut, Seo Jung Ho berkata kembali dalam hatinya. Aku tahu kalau Trial of Void memang berbahaya, tapi Trial of Time juga, mereka ingin aku menahan Trial of Void di ruang dimensi tanpa waktu. Di mana aku tak bisa merasakan apa-apa dan tak tahu berapa lama waktu berlalu. Baiklah, aku harus mengorbankan segalanya untuk menyelesaikan trial ini. Kemudian, Seo Jung Ho pun menggunakan kode Morse, untuk memberitahukan kepada Frost Queen, kalau dirinya akan memasuki ruangan hampa. Dan Frost Queen, dengan menggunakan kode Morse pun berkata, kalau Seo Jung Ho jangan terlalu khawatir, serta berkata kembali, kalau dirinya akan selalu menunggu Seo Jung Ho. Setelah Seo Jung Ho berkata lanjut, pemberitahuan sistem pun muncul dan berkata, Trial ke-9 dan ke-10. Trial of Void dan Trial of Time dimulai. Setelah memasuki ruangan hampa tersebut, Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, aku tak bisa merasakan apapun. Bahkan magic milik Frost Queen dan magic milikku sendiri. Namaku Seo Jung Ho. Aku adalah Spectre. Aku selalu menang. Dan aku akan memenangkan trial ini. Aku pasti akan bertahan. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.